Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua bisa berkumpul kembali di mata kuliah Botani Kriptogami kelas C. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga sampai kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in-tabi'atnya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan yang saya hormati, Bapak Rinaldi Rizal Putra, Magister Sains, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Botani Kriptogami. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas atau akan mempresentasikan mengenai materi dari divisi Silophyta dan Lepidophyta. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Anissa Srikandi, dengan NPM 192154003 selaku moderator dan penyaji. Lalu ada rekan saya, Sandy Firmansyah, dengan NPM 192154117 sebagai penyaji, dan Indri Izmiati dengan NPM 192154012 selaku penyaji. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu materi mengenai paku-pakuan secara umum yang akan dijelaskan oleh Saudara Sandy Firmansyah. Kepada Saudara Sandy Firmansyah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tumbuhan paku-pakuan. Tumbuhan ini adalah tumbuhan kormus yang menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya mirip. Juga ada pun karakteristik dari tumbuhan paku-pakuan, yaitu yang pertama ada photautotrof, yang kedua ada dapat hidup di berbagai habitat, yang ketiga tubuh subur di daerah hutan hujan tropis, yang keempat ukuran tubuh bervariasi, yang kelima termasuk tumbuhan kormus berspora, yang keenam ada daun-daunnya mudah membentuk gulungan dan melingkar, yang ketujuh ada fase gemetofitnya lebih singkat, yang kedelapan batangnya bercabang-cabang, yang kesembilan memiliki urat-urat daun, dan yang terakhir yang kesepuluh memiliki berkas pembuluh darah. Next. Adapun klasifikasi dari tumbuhan paku-pakuan. Next. Yang pertama ada dari Kingdom Plantae dan subkingdom Viridiplantae. Next. Adapun klasifikasi dari infrakingdom Thrytophyta. Pertama ada superphylum Embryophyta, phylum Thrasiophyta, subphylum Lycopodophytina, ada kelas Lycopodophysidae, ordo Lycopodiales, subphylum Polyphodiophithina, kelas Polyphodiophisidae, subkelas Echosetidae, ordo Echosiatales, subkelas Ophioglossidae, atau juga Phyllosilotada, ordo Phyllotales, subkelas Phyllopodidae, ordo Siatales, ordo Glacianales, ordo Hymenophyetales, ordo Osmundales, ordo Polydales, ordo Salpianales, ordo Siagales. Next. Adapun divisio Phyllophyta dan juga divisio Lepidophyta yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya, dan dicukupkan untuk memaparkan dari saya. Untuk selanjutnya saya diberikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sandy Firmansyah yang sudah menjelaskan materi mengenai tumbuhan paku-pakuan secara umum. Nah, di sini kami dari kelompok 1 yaitu akan membahas mengenai 2 divisio saja dari tumbuhan paku-pakuan, yaitu divisio Silophyta dan divisio Lepidophyta. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu materi mengenai Silophyta yang akan saya jelaskan. Untuk materi Silophyta ini,
yaitu atau Silophyta merupakan paku purba atau dikatakan juga paku telanjang, karena tidak mempunyai daun atau daunnya kecil dan ada pula yang tidak berakar sejati. Nah, kebanyakan hidupnya di zaman purba dan ditemukan dalam bentuk fosil. Ada satu jenis yang sekarang masih ada namun hampir punah, yaitu Silotum. Untuk selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari Silophyta atau paku purba. Karakteristik dari Silophyta yaitu kata silo artinya itu gundul atau tanpa daun. Tinggi batangnya 20-30 cm, rizomnya penuh rizoid, lalu tumbuhan paku ini dikenal pula sebagai paku telanjang karena sporangiumnya terbuka. Tumbuhan berpembuluh tidak berbiji karena paling primitif, karena tidak memiliki daun, akar, batang sejati, meskipun telah mempunyai berkas pengangkut. Untuk protalusnya yaitu 1-18 mm dengan diameter 0,5 sampai 2 mm. Untuk permukaannya terdapat Antheridia dan Archegonia. Wujudnya sporofit berupa tangkai bercabang-cabang, menggarpu dengan sporangium pada ujung cabang-cabangnya. Sporofit menghasilkan satu jenis spora atau homospora. Nah, sebagian anggota dari tumbuhan paku ini sudah punah. Selain jenis-jenis yang masih bertahan, terdapat anggota yang diketahui dari fosil-fosilnya, seperti Linia mayor dan Asteroxylon. Untuk selanjutnya, di sini terdapat gambar dari Divisio Silophyta, yaitu spesies Silotum nudum. Nah, kita bisa melihat strukturnya dari gambar, itu terdapat batang dikotomnya dan bisa kita lihat juga letak dari sporangiumnya. Untuk selanjutnya yaitu klasifikasi dari Silophyta. Nah, klasifikasinya itu terdiri dari 2 ordo, yaitu ada ordo Silophytales dan ordo Silotales. Nah, dari ordo Silophytales ini memiliki familia Rhiniaceae, Silophytaceae, Pseudosporohnaceae, dan Asteroxylaceae, sedangkan pada ordo Silotales memiliki familia Silotaceae. Nah, untuk spesiesnya, yaitu dari familia Rhiniaceae ada Rhinia mayor, dari familia Silophytaceae, spesiesnya Solophyton princeps, untuk familia Pseudosporahnaceae, itu spesiesnya Pseudosporonus creci, pada familia Asteroxylaceae, yaitu spesiesnya Asteroxylon maxi, dan pada familia Silotaceae, spesiesnya itu Silotum nudum atau kumpai sapu, Silotum triquetrum, Silotum flaccidum, dan Mesipteris tanensis. Untuk selanjutnya yaitu mengenai siklus hidup dari tumbuhan paku-pakuan. Nah, di sini yaitu merupakan siklus hidup dari tumbuhan paku-pakuan secara umum, yaitu dari tumbuhan gametofit ini menghasilkan archegonium dan antheridium. Nah, archegonium ini menghasilkan ovum dan antheridiumnya menghasilkan spermatozoid. Lalu keduanya berfertilisasi dengan bantuan air dan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini menghasilkan tumbuhan sporofit, lalu menghasilkan sporofil menjadi spora, lalu menghasilkan protalus atau protalium dan menjadi tumbuhan gametofit kembali. Nah, atau bisa dijelaskan juga dari gambar yang tertera, siklus hidupnya secara spesifik kembali, yaitu dari spora menjadi protalium, menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium ini menghasilkan spermatozoid, dan archegonium ini menghasilkan ovum, lalu melakukan fertilisasi dan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini menjadi tumbuhan paku, lalu menghasilkan sporangium, dan menghasilkan spora, lalu kembali lagi menjadi protalium. Nah, di sini terdapat siklus hidup dari Silophyta. Kurang lebihnya yaitu sama dengan siklus hidup dari tumbuhan paku-pakuan secara umum. Baik, untuk selanjutnya yaitu materi mengenai Lepidophyta atau Lycophyta yang akan disampaikan oleh Saudari Indri Izni Izmiati. Pada Saudari Indri, disilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi mengenai Lepidophyta atau Lycophyta. Lycophyta memiliki ciri-ciri berdaun kecil dan tersusun spiral. Sporangium muncul di ketiak daun dan berkumpul membentuk strobilus atau kelucut. Memiliki struktur daun berbentuk mirip rambut sisik dengan batang seperti kawat sehingga sering disebut paku kawat. Next.
Selanjutnya mengenai karakteristik Lycophyta. Yang pertama, memiliki daun yang berukuran kecil atau mikrofil, serupa rambut atau sisik dan batangnya seperti kawat. Yang kedua, spora dihasilkan oleh strobilus atau kumpulan sporofil yang berbentuk kerucut dibentuk di ujung cabang. Yang ketiga, pada Selaginella, jenis spora yang dihasilkan ada dua macam, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora akan berkembang menjadi gametofit jantan, sedangkan megaspora akan berkembang menjadi gametofit betina. Jumlah Lycophyta berjumlah sekitar 1.000 spesies. Anggota Lycophyta ada yang hidup di hutan tropis dan hidup secara epifit pada batang pohon. Yang keenam, habitatnya di tempat yang lembab. Contohnya ada pada Lycopodium dan Selaginella. Next. Selanjutnya mengenai klasifikasi pada Lepidophyta atau Lycophyta. Terdiri dari 4 ordo, yaitu ada ordo Lycopodiales, ordo Selaginales, Lepidodendrales, dan Isoetales. Ordo yang pertama, Lycopodiales, memiliki familia Lycopodiaceae. Spesiesnya ada Lycopodium cernum atau paku kawat, Lycopodium clavatum, Lycopodium selago, Lycopodium phlegmaria, dan Lycopodium squarosum. Ordo yang kedua yaitu Selaginales, memiliki familia Selaginelliaceae, spesies Selaginella caudata, Selaginella krausiana, Selaginella oregana. Ordo yang ketiga, Lepidodendrales, memiliki 3 familia, yaitu Lepidodendroceae, Lepidodendron obovatum, dan Lepidodendron vascular. Familia yang kedua, Botryodendraceae, spesiesnya ada Botryodendran minutifolium dan Botryodendran mundum. Familia yang ketiga, Sigillariaceae, spesiesnya Sigillaria sp. Ordo yang keempat yaitu Isoetales. Familianya Pleuromeaceae, spesiesnya Pleuromea Steinberg. Familia yang kedua Isoetaceae, Isoetes Bolander. Next. Strobilus merupakan salah satu Strobilus dan pembentukan spora. Strobilus merupakan badan yang berbentuk kerucut yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Strobilus jantan dan betina itu ada dalam satu pohon. Strobilus jantan lebih kecil daripada Strobilus betina. Selanjutnya, mikrosporangium merupakan tempat terjadinya mikrosporogenesis, yaitu pembentukan mikrospora atau serbuk sari. Mikrosporangium merupakan salah satu tipe sporangium pada paku yang akan menghasilkan mikrospora atau spora dengan ukuran yang lebih kecil. Next. Selanjutnya, struktur Lycophyta atau Lepidophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan berpembuluh yang tidak berbiji. Daunnya memiliki beberapa bentuk spora, seperti yang pertama paku homospora dan paku heterospora. Paku homospora menghasilkan jenis dan ukuran spora yang sama, contohnya pada paku kawat atau Lycopodium. Yang kedua, paku heterospora menghasilkan jenis dan ukuran spora yang berbeda, contohnya Selaginella. Next. Selanjutnya, pembahasan mengenai siklus hidup Lepidophyta atau Lycophyta yang terbagi menjadi dua, yaitu siklus hidup paku secara homospora dan siklus hidup paku secara heterospora. Siklus hidup paku homospora dimulai dari saat gametofit pada tumbuhan paku disebut protalium. Protalium merupakan hasil perkecambahan spora haploid. Protalium kemudian menghasilkan dua gamet yang berbeda, yaitu antheridium dan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan archegonium menghasilkan sel telur. Spermatozoid dan sel telur kemudian bertemu dan membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh dewasa menjadi tumbuhan paku dan memulai fase sporofit. Tumbuhan paku membentuk sporofil melalui sporangium. Sporangium menghasilkan spora yang haploid dengan metode meiosis. Spora tersebut yang kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya, atau prosesnya berulang kembali. Selanjutnya mengenai siklus hidup paku heterospora. Pada fase gametofit, spora yang dihasilkan memiliki jenis dan ukuran berbeda, yaitu mikrospora dan makrospora. Mikrospora nantinya akan membentuk mikroprotalium dan menghasilkan spermatozoid pada antheridiumnya. Sedangkan makrospora akan membentuk makroprotalium dan menghasilkan sel telur pada archegoniumnya.
Sama halnya dengan metagenesis pada paku homospora, sel telur dan spermatozoid yang bertemu akan membentuk zigot yang diploid. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku dan dapat membentuk dua jenis sporofil yang berbeda, yaitu mikrosporofil dan makrosporofil. Mikrosporofil akan menghasilkan sel indukan betina melalui mikrosporangium, dan makrosporofil akan menghasilkan sel indukan jantan melalui makrosporangium. Kedua sel indukan tersebut kemudian akan menjadi sel spora indukan pada fase gametofit selanjutnya, atau prosesnya berulang kembali. Next. Selanjutnya mengenai reproduksi. Generasi gametofit dihasilkan oleh reproduksi aksesual dengan spora. Spora dihasilkan oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam sporangium. Sporangium terdapat pada sporofit atau sporogonium yang terletak di daun atau di batang. Spora haploid yang dihasilkan diterbangkan oleh angin dan jika sampai di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protalus dan selanjutnya menjadi gametofit yang haploid. Gametofit memiliki dua jenis alat reproduksi, yaitu antheridium dan archegonium. Archegonium menghasilkan satu ovum yang haploid. Antheridium menghasilkan banyak spermatozoid berflagellum yang haploid. Spermatozoid bergerak dengan perantara air menuju ovum pada archegonium. Spermatozoid kemudian membuahi ovum. Pembuahan ovum oleh spermatozoid di archegonium menghasilkan zigot yang diploid. Zigot membelah dan tumbuh menjadi embrio. Embrio tumbuh menjadi sporofit yang diploid. Next. Berikut ini merupakan salah satu contoh dari spesies Lycophyta, yaitu Lycopodium cernum, Lycopodium phlegmaria, Lycopodium clavatum, dan Selaginella. Next. Nah, berikut ini merupakan manfaat secara umum mengenai tumbuhan paku. Salah satunya ada sebagai tanaman hias dan sebagai obat herbal. Tanaman hias diantaranya Asplenium nidus, Adiantum suneatum, Platycerium bifurcatum, dan Psilotum nudum. Untuk obat herbal sendiri, Equisetum digunakan sebagai obat antidiuretik, Lycopodium digunakan untuk obat antidiuretik, dan Spora digunakan untuk pencahar lemak. Bryopteris digunakan untuk obat cacing, dan Platyseum bifurcatum digunakan sebagai obat tetes telinga luar. Tambahannya, pada paku kawat juga sering dijadikan tanaman hias di pekarangan rumah. Beberapa orang juga menyebut tanaman ini sebagai paku rambut. Jenisnya, contohnya pada Lycopodium clavatum dan Selaginella sp. Selaginella atau paku rane merupakan paku jenis yang biasa digunakan sebagai obat luka karena mengandung antibiotik. Sedangkan Lycopodium clavatum biasanya digunakan sebagai bahan obat. Next. Berikut ini merupakan perkembangan penelitian terkini. Seperti halnya yang tercantum dalam gambar, bahwa perkembangan penelitian terkini yang berjudul Review Recent Status of Selaginella Research in Nusantara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Indri Izniati yang telah menyampaikan materinya. Nah, mungkin dicukupkan sekian presentasi atau pembahasan dari materi mengenai Psilopitan dan Lepidophyta. Apabila dari rekan-rekan sendiri ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan secara langsung personal chat kepada saya dan rekan lainnya di kelompok 1 atau bisa ditanyakan di di Google Classroom-nya ya. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.